Kami adalah pribadi yang baru, yang lama sudah berlalu. Kami diberikan hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh dengan belas kasihan Allah. Roh Kudus, memerintahlah dalam hati dan hidup masing-masing kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Malam hari ini kembali lagi kami datang kepadamu. Sekalipun kami tidak ada dalam satu waktu yang sama, dalam satu tempat yang sama, tapi kami ada dalam satu hati memuji menyembah Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Karena kami tahu Roh-Mu tidak terbatas atas kami. Sehingga setiap kami semua ya Bapa yang malam hari ini bergabung dalam Breakthrough Fasting Prayer secara online, setiap kami mengalami lawatan Tuhan, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan ini yang kami percaya, orang yang berjumpa dengan Kristus hidupnya akan diubahkan, hatinya akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami akan mengangkat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami setelah kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus pimpin kami dalam setiap kebenaran yang ada, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang sama saya diberikan hati yang baru. Ayo, sama-sama bilang sama saya diberikan hati yang baru. Ini yang selalu Alkitab katakan, dan ini yang juga saya selalu ingatkan buat setiap umat Tuhan. Ketika Allah memulihkan hidup seseorang, maka yang terlebih dahulu dipulihkan adalah hatinya. Hatinya yang terlebih dahulu dipulihkan. Makanya Alkitab katakan, aku akan memberikan kepadanya hati yang baru, firman Tuhan katakan. Kenapa hatinya diganti dengan hati yang baru? Agar hati yang keras, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan kedendaman diganti dengan hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang dipenuhi dengan kedamaian, hati yang dipenuhi dengan pengampunan. Dan itu yang kita rindukan, Tuhan taruh dalam hati kita. Amin. Ini merupakan perubahan sikap ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul, kita masih tinggal di dunia, Pak, Bu. Kita masih tinggal di dunia. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Tapi bukan berarti karena kita tinggal di dunia yang jahat lalu kita menjadi sama dengan orang-orang dunia. Alkitab jelas katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yes, kita diberikan hati yang baru. Amin, amin, amin. Hari ini satu pembahasan yang saya mau bagikan buat setiap kita, di mana orang percaya, orang benar, orang yang sudah diselamatkan sekalipun masih bisa mengalami kesulitan hidup, atau kesukaran hidup, atau penderitaan badan. Ini yang perlu kita pegang, ini yang perlu kita terima kebenarannya. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang kepahitan, atau jadi orang-orang Kristen yang kecewa. Mana katanya ikut Tuhan diberkati, mana katanya ikut Tuhan semua yang dikerjakan pasti berhasil, mana katanya ikut Tuhan diangkat naik dan bukan turun, mana katanya begini, mana katanya begitu. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, kita orang percaya diberikan karunia bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi nama Tuhan. Dengan kata lain, setiap kita bisa mengalami kesulitan, bisa mengalami kesusahan hidup, bisa mengalami penderitaan badani, jika Tuhan izinkan. Dan apa yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melewati, melampaui kekuatan kita. Di dalam Mazmur 77 ayat 3, Mazmur 77 ayatnya yang ketiga.
Apa dikatakan pemazmur di sana? Pada hari, apa dibilang? Kesusahanku, aku mencari Tuhan. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan, kata pemazmur. Mazmur 77 ayat yang ketiga. Maksudnya apa? Orang yang mencari Tuhan sekalipun bisa mengalami hari kesusahan. Walaupun setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya, orang benar, beriman bahwa setiap hari adalah hari penuh dengan keberkatan. Setiap hari adalah hari penuh dengan damai sejahtera. Itu yang kita imani. Tapi pada realitanya, pada kenyataannya, kita bisa mengalami hari kesusahan, sama seperti apa yang dialami pemazmur. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Jadi sekalipun kita tiap hari cari Tuhan, setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, bukan berarti hari kesusahan itu tidak akan ada dalam kehidupan kita. Bisa aja hari kesusahan itu ada dalam kehidupan kita. Tapi ini yang perlu kita pegang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun saya mengalami kesusahan hidup. Ayo, sama-sama bilang sama saya, sekalipun saya mengalami kesusahan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Inilah yang menjadi kebanggaan kita. Sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita sudah diselamatkan, namun kesusahan, kesukaran, penderitaan masih bisa kita alami. Tapi bukan berarti itu semua kita alami, kita ditinggalkan. No, itu semua kita bisa alami. Tetapi Tuhan menyertai saya. Sama-sama bilang sekali lagi, Tuhan menyertai saya. Engkau yang hari-hari sedang difitnah, engkau yang hari-hari sedang mengalami kerugian, direncanakan yang jahat, engkau yang hari-hari ini suamimu pergi entah kemana, engkau sudah setia beribadah kepada Tuhan, tapi istrimu tidak dengar-dengaran, jadi istri yang memberontak. Itu masih bisa terjadi, saudaraku. Itu masih bisa kita alami. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Lihat saudara, dikasih dalam Tuhan. Mazmur menyadari hal ini, sehingga akhirnya dia menyampaikan hal ini. Sekalipun aku hidup dalam kesusahan, aku tetap mau mencari Tuhan. Sekalipun ada pergumulan dalam hidupku, aku tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Aku tahu pembelaku, aku tahu menyertaiku, aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Mazmur 119 ayat 143. Mazmur 119 ayat 143, apa dikatakan firman Tuhan di sana? Pemazmur juga bilang begini, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Siapa yang ditimpa kesesakan? Siapa yang ditimpa kesusahan? Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Orang yang suka mendengarkan perintah Tuhan, orang yang suka membaca firman, masih bisa juga ditimpa kesesakan dan kesusahan. Inilah yang harus kita terima kebenarannya. Sehingga ketika kita tahu kebenarannya bahwa saya sekalipun sering beribadah, saya sekalipun sering setia beribadah kepada Tuhan, tidak pernah bolong ikut puasa, baik ibadah onsite maupun ibadah online saya ikuti, bukan berarti kesusahan tidak bisa menghampiri hidup saya, bukan berarti penderitaan, kesesakan tidak bisa menghampiri hidup saya. Masih bisa kita alami. Sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang kecewa. Aduh, kok ikut Tuhan begini sih. Saya percaya ada banyak dari kita anak-anak Tuhan sering tercetus kata-kata seperti ini. Saya udah ikut Tuhan tapi kok tambah susah ya. Jangan-jangan itu saudara. Ternyata saya ikut Tuhan, semakin saya setia sama Tuhan, kok kayak keadaan semakin susah ya.
Keadaan kok semakin saya ikut Tuhan, keadaan semakin rumit ya. Tahu nggak kenapa saudara? Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan mau mendewasakan kita. Maka tingkat kesulitan level hidup pun naik. Ujian anak SD dengan ujian anak SMP berbeda. Ujian anak SMP dengan ujian anak SMA berbeda. Ujian anak SMA dengan ujian perguruan tinggi jelas berbeda. Amin. Disitulah ketika kita menyadari kok semakin susah, semakin berarti kita sudah di-upgrade, berarti kita sudah naik tingkat, berarti kita sudah naik level, berarti imanmu semakin bertumbuh. Yes. Mazmur mengingatkan kepada kita, aku ditimpa kesesakan, aku ditimpa kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Lihat ya, bukan berarti engkau bisa mengalami kesusahan, engkau bisa mengalami kesesakan lalu engkau cari jalan pintas. Jangan. Justru tetap tinggal dalam perintah-perintah Tuhan, tetap tinggal dalam apa, janji-janji Tuhan, tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan justru cari jalan pintas, jangan justru cari-cari siapa yang salah. Ingat ya, Mazmur 77 ayat 3 tadi dan Mazmur 119 ayat 143. Bahkan orang yang mencari Tuhan, orang yang memberikan hidupnya, orang yang menyukai perintah-perintah Tuhan bisa mengalami kesesakan, bisa mengalami kesusahan, bisa mengalami penderitaan. Lihat apa yang dikatakan Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 dan ayat 13. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 dan 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepada Gideon, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Lihat perkataan malaikat Tuhan kepada Gideon. Apa dikatakan? Tuhan menyertai engkau. Tapi apa yang terjadi pada saat malaikat ngomong seperti itu kepada Gideon? Orang Israel pada bersembunyi, pada ditindas, pada dirugikan, mengalami tekanan. Makanya Gideon bilang begini, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini sama aja kayak kita bilang begini, kalau Tuhan sertai saya, kenapa usaha saya nggak berhasil? Kalau Tuhan sertai saya, kenapa Tuhan biarkan suami saya berselingkuh? Kalau Tuhan sertai saya, kenapa penyakit saya tidak disembuh-sembuhkan? Sama kira-kira perkataan itu dengan perkataan Gideon. Kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Disertai Tuhan, ikut Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bukan berarti gak bisa mengalami kesusahan, gak bisa mengalami penderitaan, gak bisa mengalami penindasan. Gak. Semua itu masih bisa kita alami. Semua itu masih bisa kita alami. Karena Yesus sendiri bilang apa, saudara? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus apa? Ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib dan mengikut aku. Bahkan Filipi pasalnya yang pertama ayat 29, Rasul Paulus bilang apa? Filipi pasal pertama ayat 1 ayat 29, saudaraku. Filipi pasal yang pertama ayat 29 bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi jangan bilang orang ikut Tuhan itu gak ada penderitaan. Ada.
Justru bahkan mungkin lebih banyak saudara dikasih dalam Tuhan dari sebelum kita belum mengikut Tuhan. Kenapa sih pendeta? Agar kita didewasakan. Ini yang tadi saya bilang. Pengujian itu naik terus, semakin hari semakin naik. Tingkatannya naik. Untuk mendewasakan kita, untuk mendidik kita. Ya. Jadi hari ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, setiap ayat-ayat firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini, bahwa sebagai orang percaya kita masih bisa mengalami kesulitan. Sebagai orang percaya kita masih bisa mengalami kesusahan. Sebagai orang percaya, bahkan orang yang sudah dekat dengan Tuhan sekalipun, kita masih bisa mengalami apa? Penderitaan. Karena itu pegang kebenaran ini. Jangan sampai kita salah kalau ikut Tuhan jadinya nggak aman, jadinya tenang, jadinya nggak ada masalah. No, semua ada pergumulan. Ikut Tuhan mengalami penderitaan. Pasti untuk didewasakan. Bahkan Tuhan Yesus bilang dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34, Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena apa? Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok ada kesusahan sendiri. Berarti Tuhan Yesus juga udah bilang, untuk ikut kita hari-hari esok pasti ada kesusahan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Untuk apa? Untuk kita, tadi saya bilang, kita dimurnikan, didewasakan, dididik, diajar. Namun ini kabar baiknya, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup orang percaya, yang perlu kita pegang, yang pertama, dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Catat ini baik-baik. Dasarnya jelas. Tuhan Yesus bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Sekalipun penderitaan itu ada, sekalipun kesusahan itu ada, sekalipun pergumulan itu Tuhan izinkan ada di hadapan kita, namun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jaminannya jelas. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sebab Allah apa? Setia. Sebab Allah setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi sekalipun kesusahan itu ada, sekalipun penderitaan kita dalam mengiring Tuhan itu ada, namun yang pertama, dengar baik, engkau tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Yang kedua, sekalipun masalah penderitaan kesusahan itu ada, namun ingat, yang kedua, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ada janji Tuhan yang kita dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kesesakan kita pegang. Tuhan, aku percaya sekalipun hari-hari ini aku mengalami kesusahan, aku tahu janjimu tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Maka itu yang terjadi. Tuhan, aku percaya sekalipun hari-hari saya mengalami hari-hari yang disebut dengan hari-hari kesusahan, tapi aku pegang janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, 1000 boleh ada di sisi kiriku, 10.000 boleh ada di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Dan Tuhan menyediakan kekuatan untuk aku menghadapinya. Janjinya Tuhan kita pegang, karena Dia tidak lalai menepati janjinya. Dan yang ketiga, sudah dikasih dalam Tuhan, sekalipun kesusahan itu ada, sekalipun penderitaan Tuhan izinkan terjadi, namun yang pertama, kita tidak pernah ditinggalkan. Yang kedua, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan yang ketiga, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah di luar kemampuan kita. Kalau Tuhan lihat kita kuat, maka Tuhan izinkan. Sampai kapan masalah ini? Sampai kita benar-benar dibentuk, dididik, didewasakan, dan dimurnikan. Sampai kita betul-betul menjadi pribadi yang kuat. Baru disitulah kita naik tingkat.
Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang malam hari ini saya mau bagikan buat setiap kita. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang berpikiran gampang, cari aman. Jangan. Karena ketika kita mulai cari aman dengan keadaan kita, cari gampang, cari jalan pintas, maka kita bukanlah pribadi yang dibentuk. Sedangkan kerinduan Tuhan kita menjadi anak-anak yang dibentuk, didewasakan, dididik supaya tambah beriman. Caranya bagaimana? Kesusahan. Caranya bagaimana? Penderitaan diizinkan dalam hidup kita. Tapi sekalipun itu kita hadapi, yang pertama kita tidak pernah ditinggalkan. Yang kedua, janjinya pasti digenapi. Dan yang ketiga, Dia tidak akan membiarkan semuanya itu melebihi kekuatan kita. Pastikan setiap kita memegang hal ini, sehingga ketika keadaanmu sedang mengalami hal yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap menjadi orang-orang yang mengerti. Tuhan menghendaki saya naik tingkat, maka masalah saya harus hadapi. Tuhan menghendaki saya dewasa, maka pergumulan harus saya hadapi. Saya tahu saya tidak pernah berjalan seorang diri. Saya tahu janjinya pasti digenapi. Dan saya percaya ini tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang malam hari ini mengingatkan kami dan berbicara kepada kami melalui firman, bahwasanya dalam kami mengiring Tuhan, dalam kesetiaan kami mencari Tuhan, kami tahu ada kalanya kami mengalami kesusahan, ada kalanya kami mengalami kesesakan hidup, ada kalanya kami mengalami penderitaan dan tekanan. Tapi ini yang kami percaya, karena kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Maka kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Engkau yang mengizinkan kami berjalan untuk menghadapi setiap badai hidup. Engkau juga yang menyertai kami untuk kami tetap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hari ini kami juga diingatkan bahwa sekalipun kami harus melewati hari-hari kesusahan, hari-hari kesesakan, hari-hari penderitaan, yang memang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman kami. Kami tahu janjimu ya dan amin, dan janjimu pasti tergenapi. Dan pada akhirnya kami mengerti, sekalipun kami dibentuk, didewasakan dengan masalah, pergumulan, penderitaan, dan kesusahan dalam kehidupan kami, kami tahu ini tidak akan pernah Tuhan berikan untuk melebihi kekuatan kami. Sudah ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Roh Kudus. Hari ini kami diteguhkan, sehingga kami gak menjadi orang-orang yang gampang kecewa dengan keadaan. Kami tahu dan kami siap menerima pembentukan yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami gak mau jadi orang-orang Kristen yang cengeng. Kami gak mau jadi orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan, yang ketika ditimpa masalah pergi meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini kami mau didewasakan, kami mau dididik, kami mau dibentuk, kami mau kuat menghadapi masalah, karena kami tahu Tuhan mengajar dan mendewasakan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat. Hamba berdoa firman termaterai di dalam nama Yesus, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, malam hari ini secara khusus dalam ibadah online Breakthrough and Fasting Prayer, secara khusus di rumah kami masing-masing, kami telah menuliskan di selembar kertas apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Itu sebabnya malam hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Tatkala kami mengangkat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami yang sudah kami tuliskan di formulir doa, Tuhan yang menyelidiki, Tuhan yang mengetahui. Hari ini di rumah kami masing-masing, kami mengangkat setiap pokok-pokok doa kami di altar kudus Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat pokok-pokok doa. Angkat setiap pokok-pokok doa, formulir doa yang sudah kau tuliskan di rumahmu masing-masing. Kita mengangkat formulir doa ini karena kita tahu Tuhan memegang setiap apa yang kita doakan. Kita mengangkat formulir doa ini di rumah kita masing-masing karena kita tahu apa yang kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara dan bertindak di dalam kehidupan kita.
Bapa, kami mengangkat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami di altar kudus Tuhan. Kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan. Ada begitu banyak pokok-pokok doa yang kami naikkan, baik hamba di tempat ini bersama dengan umat-umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya itulah yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kami lakukan. Berdoalah dan percayalah bahwa apa yang kau doakan sudah kau terima, maka itu akan diberikan kepadamu. Kami berdoa malam hari ini di dalam nama Yesus. Setiap pokok-pokok doa yang tertulis di umat Tuhan dan menjadi seruan isi hati umat-Mu ya Allah, kami doa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jawab di dalam cara-cara Tuhan yang ajaib dan waktu-Mu yang terbaik. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang menjawab dan terjadi apa yang didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Turunkan pokok doa kita saudara. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab kami sudah membawa setiap apa yang menjadi kesusahan, penderitaan, pergumulan, seruan isi hati kami. Dan kami percaya, teramat yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang menjawab satu persatu apa yang menjadi pokok doa dari umat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami tahu setiap jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Allah yang memperhitungkan setiap apa yang kami buat dalam kehidupan kami tatkala kami beribadah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memperhitungkan. Ada dari antara umat-Mu yang hari-hari sedang menangis dan meneteskan air mata mereka oleh karena satu dan lain hal, dan mereka berdoa kepada-Mu malam hari ini ya Bapa. Engkau yang menampung setiap tetesan air mata mereka di kirbat-Mu, dan Engkau yang perhitungkan setiap tetesan air mata itu menjadi benih-benih pertobatan, benih-benih jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu, mereka yang bergabung di Facebook, mereka yang bergabung di Zoom, mereka yang bergabung di Instagram. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah yang memberkati hidup mereka masing-masing, agar mereka selalu tetap kuat dalam jalan-jalan Tuhan. Mereka tetap terus semangat mengiring Tuhan. Dan hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan, arahkan hati mereka untuk tetap terus terpaut kepadamu ya Allah, agar hati mereka tetap terus terarah kepada Tuhan. Dalam setiap mereka menghadapi pergumulan, mereka menghadapi masalah, biarlah mereka tetap memandang Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, dan berdoa beri mereka hati yang mau tunduk, hati yang mau takluk di bawah kuasa firman-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami teringat akan kota di mana kami tinggal. Kami teringat akan bangsa di mana kami tinggal. Kami berdoa kota dan bangsa kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Setiap pemimpin-pemimpin kami, pemimpin kota, pemimpin bangsa, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa buat rencana pemilihan presiden tahun 2024. Tuhan tolong, sehingga semua boleh berjalan kondusif, semua boleh berjalan dengan campur tangan Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati bangsa kami. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Hasil bumi bangsa kami diberkati, perekonomian bangsa kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan sudah menjamah dan memenuhi hati kami dan hidup kami dengan kedamaian, kuasa, dan ketenteraman untuk kami menjalani apa yang menjadi pergumulan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah dari media online ini, biarlah anugerah Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan terus menopang dan memelihara hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dan kami percaya apa yang kami doakan
sudah kami terima terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi tetap tenang dan tetap bersyukur. Apapun yang kita gumuli, ingatlah, Engkau tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri, dan janjinya jelas tergenapi dalam hidupmu. Apapun yang kau hadapi, ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Kita kembali ketemu hari Senin, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam doa pagi online. Pastikan setiap kita untuk tetap terus memulai hari bersama dengan Tuhan, dan bagikan kembali ibadah doa pagi maupun ibadah-ibadah kita yang ada, sehingga akun-akun sosial media kita dipenuhi dengan berkat-berkat firman Tuhan, ya kan? Sehingga jadi berkat buat orang lain yang berteman dengan kita di sosial media kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.